Assalamualaikum teman-teman kelas 5 yang solih dan solihah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustazah bisa belajar kembali bersama teman-teman dalam pembelajaran PAI. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ayat dan arti surah Atin. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang makna surah Atin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar teman-teman bisa menjelaskan makna surah Atin dan memberikan contoh perilaku saling mengingatkan dalam kebaikan sebagai implementasi pemahaman surah Atin. Oke teman-teman, setelah ini disimak baik-baik ya pembelajarannya. Semoga semua sudah siap dengan pembelajaran berikut ini. Makna kandungan surah Atin. Dalam ayat yang pertama, wattini waszaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya, karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Yang ketiga, Allah menyampaikan tentang manfaat buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua dalam surah Atin, Waturi Sinin, demi gunung Sinai. Di sini Allah masih bersumpah dengan ciptaannya, yaitu gunung Sinai. Gunung Sinai dikenal dengan Jabal Musa. Kenapa dikatakan Jabal Musa? Karena di tempat inilah Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi Rasul. Ayat yang ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Dikatakan negeri yang aman karena siapapun yang masuk akan terjaga keselamatannya. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura. Ayat yang keempat dalam surah Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat yang keempat ini, Allah menyampaikan bahwa manusia memiliki 3 potensi, yakni jasad, akal, dan ruh. Ketiganya harus dijaga keseimbangannya. Akal membutuhkan makanan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jasad membutuhkan makanan, yaitu makanan yang halal dan bergizi. Sedangkan ruh membutuhkan makanan, yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah. Ayat yang kelima dalam surah At-Tin, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat yang kelima ini, Allah mengingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina jika tidak beriman dan beramal soleh. Seperti contohnya dalam hal bertutur kata, Allah sudah menciptakan manusia bisa berbicara, tapi saat dia bertutur kata kotor atau kasar, dia bisa menjadi hina. Dalam hal berpakaian, Allah sudah mensyariatkan seorang muslimah atau perempuan untuk menutup aurat. Jika dia mengumbar auratnya, maka dia bisa menjadi hina. Ayat yang keenam dalam surah At-Tin, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal solehlah yang menjadi mulia di sisi Allah. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Dalam ayat yang ketujuh ini Allah menyampaikan bahwa hari pembalasan itu ada dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai amal perbuatannya. Ayat ke-8 dalam surah At-Tin, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah maha adil dan maha bijaksana. Setiap perbuatan manusia
Jika itu berbuat baik, maka Allah akan memberi balasan. Jika itu berbuat buruk, maka Allah juga akan memberikan balasan. Nah, teman-teman, hikmah apakah yang bisa kita ambil dalam surah At-Tin? Yang pertama, manusia tidak boleh bersumpah dengan ciptaan Allah. Yang kedua, berhati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku, karena setiap amal kita itu ada balasannya. Yang ketiga, memperbanyak amal solih, karena kita tidak tahu dari amal yang mana amalan kita itu diterima oleh Allah. Yang keempat, berani menjadi seorang anak yang mengingatkan orang lain untuk berbuat baik. Sekian teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan. Semoga dari penjelasan tadi teman-teman bisa memahami tentang makna surah At-Tin. Oke teman-teman, demikian pembelajaran hari ini. Jaga iman, jaga imun, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.